Selamat pagi Jemaat PPW Anugerah dari Allah. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Mari kita akan bersama-sama memasuki ibadah pagi hari ini dengan panggilan berbakti dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pemeliharaanmu dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami di tangan-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam hadirat-Mu ketika kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat yang pada saat ini bersatu hati untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua sampai akhir ibadah nanti, dan firman-Mu boleh menguatkan pergumulan hidup kami. Tuhan, kami ingin serahkan sekali lagi di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Apapun kondisi kita tidak akan berhenti mengucap syukur. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur dengan segala ucapan syukur kita. Kita akan puji Tuhan, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai 15. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Beginilah firman Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita akan menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita ke hadapan Allah dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan Allah yang Maha Berkat, terima kasih untuk berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan, perpuluhan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan ini. Kiranya Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, ada tempat di mana kami boleh beribadah bersama. Kiranya persembahan ini pun menjadi alat untuk mewujudkannya. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan doa persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya rahmat dan berkat terus tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan yang akan
diberitakan oleh Bapak Pendeta kita, Diki Andreas, dengan pujian Bukti Kebesaran. Bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Diki Andreas dengan tema mewartakan kasih Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan berkesempatan untuk Bapak Ibu dan saya bisa datang beribadah kepada Tuhan. Secara khusus minggu ini adalah Minggu Pekan Suci. Apa itu Pak Pendeta Minggu Pekan Suci? Bapak Ibu Saudara, minggu hari ini adalah Minggu Sengsara, di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum ia disalibkan. Ada hari Kamis Putih nanti, di mana Yesus dan para murid mengadakan perjamuan terakhir. Jumat Agung, di mana Yesus mati. Sabtu Suci adalah masa persiapan Paskah. Dan Minggu Paskah adalah memperingati di mana Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sepanjang minggu ini kita mengisi hari-hari kita dengan merenungkan kasih Tuhan, dengan bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti bahwa kasih Allah akan dunia ini telah dinyatakan melalui kehadirannya ke dalam dunia, seperti yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan Bapak Ibu dan saya yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Inilah kasih Allah yang telah nyata itu. Kasih-Nya telah dibuktikan. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah mau untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya yang telah menerima kasih-Nya itu, untuk mewartakan atau memberitakan kasih Allah kepada dunia ini, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekeliling kita. Pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya, mewartakan kasih Allah, supaya orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal kasih Allah bisa mendengar kasih Allah dari setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini membutuhkan berita tentang kasih Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini, sudah banyak berita yang tidak baik yang kita dengar. Berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang tidak benar, ya, berita-berita yang menyebabkan perpecahan, berita yang merusak kesatuan. Dan anehnya, berita yang tidak baik ini cepat sekali menyebarnya. Mudah sekali seseorang tergoda untuk menyampaikan kabar yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, untuk kabar yang baik, untuk berita keselamatan dari Tuhan, berita tentang kasih Tuhan, kebanyakan orang enggan untuk menyampaikannya. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita semua, mari jadilah pembawa atau pemberita kabar baik. Ayo kita mewartakan tentang kasih Allah kepada dunia yang sedang kehilangan kasih ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih dari Allah. Dan biarlah kasihnya itu tidak berhenti sampai di kita saja. Kita harus mewartakannya. Kita harus membagikannya kepada dunia ini. Supaya dunia mendengar tentang Dia. Supaya dunia bisa percaya kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata pada hari ini melalui pembacaan kita, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus ada yang memberitakannya. Harus ada yang mewartakan tentang kasih Tuhan. Siapa mereka? Yaitu kita. Bapak, Ibu, dan saya. Semua kita yang telah menerima anugerah Tuhan. Mari kita mewartakan tentang kasih Allah. Pagi ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana hidupnya sungguh-sungguh mewartakan kasih akan Allah. Karena dia berkata dia nggak mau kasih karunia dari Allah itu menjadi sia-sia, sehingga dia mau bekerja lebih keras. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dia berkata, tetapi karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semuanya. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pagi ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, seorang yang telah menerima kasih dari Allah, dan dia mau supaya kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Dia mau mewartakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Mari kita membuka Alkitab di rumah, kita membacanya perlahan-lahan. Saya akan membaca, Bapak Ibu perhatikan. Setelah Saulus dibaptis, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya yang membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, bahwa Yesus adalah Mesias. Dari pembacaan ini kita akan belajar, Bapak Ibu, 3 hal mengenai mewartakan kasih Allah. Yang pertama yang saya pelajari di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 20. Setelah Saulus dibaptis, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20 perhatikan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ketika itu juga, artinya apa? Jangan menunda-nunda untuk mewartakan kasih Tuhan. Paulus tidak menunda. Ya, dikatakan setelah ia dibaptis,
Dan beberapa hari saja langsung ia memberitakan tentang Yesus. Paulus tidak menunggu jadi Kristen lama. Ia tidak menunggu diperlengkapi terlebih dahulu. Ia tidak menunggu menjadi hamba Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak menunggu memiliki banyak pengetahuan tentang Alkitab terlebih dahulu. Dia tidak menunggu waktu yang baik. Tetapi ia langsung memberitakan tentang kasih Allah ketika ia dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama dengan saya. Ayo kita memberitakan kasih Allah. Jangan menunda. Jangan menunggu, Pak Pendeta, tunggu saya baru saja jadi anak Tuhan. Baru saja saya kenal Tuhan. Saya mau diperlengkapi terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Jangan menunda. Waktunya sudah sangat singkat. Alkitab berkata, lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tentunya setiap kita punya teman, punya tetangga, punya saudara yang belum mengenal Tuhan. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak harus kita langsung bawa ke gereja untuk datang beribadah. Tapi minimal Bapak, Ibu, dan saya punya kerinduan untuk mendoakannya. Dan mewartakan tentang kasih Allah kepada orang-orang sekeliling kita. Sekali lagi, entah itu tetangga kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, atau teman kita. Mereka butuh cerita kasih dari Allah dari kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh mewartakan kasih Allah, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dan saya percaya gereja yang membawa jiwa kepada Tuhan akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, Pak Pendeta, tetangga saya fanatik banget. Pak Pendeta, dia mah keras sekali orangnya. Boro-boro diajak ke gereja, orangnya suka ngejelekin orang Kristen. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara terpikir seperti itu? Ya, sehingga membuat Bapak, Ibu, Saudara enggan untuk menceritakan kasih Allah kepada orang-orang seperti itu. Ketika pemikiran itu muncul, Bapak, Ibu, Saudara harus ingat poin yang kedua ini, yang saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu tentang mewartakan kasih Allah. Yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran. Mendengar hal itu apa maksudnya? Mendengar Paulus ini memberitakan tentang Yesus. Kok yang tadinya penghujat, kok sekarang memberitakan tentang Yesus? Maka itu mereka heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan, yang memanggil nama Yesus? Kenapa sekarang dia kok menjadi pemberita tentang Yesus? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, yang kedua ini yang perlu kita tahu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berhadapan dengan orang yang sulit, yang Bapak, Ibu pikir nggak mungkin dia percaya Yesus. Ingat, melalui firman Tuhan pagi ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rasul Paulus yang begitu keras, yang begitu fanatik terhadap kekristenan, diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh justru memberitakan tentang Yesus di mana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan Saulus atau pertobatan Paulus ini secara manusia sepertinya mustahil. Ya, sangat mustahil. Tetapi dari sini kita belajar, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan menjamah hati seseorang. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu marilah, ya, mari kita bersama-sama jadilah pembawa atau pewarta kabar baik dimanapun Bapak, Ibu, dan saya berada. Mungkin saudara juga nanti akan heran, ya, ketika melihat tetangga atau saudara, ya, atau teman yang saudara anggap sulit itu, oh justru dia sekarang lebih giat mengasihi Tuhan. Sekarang justru dia mau pelayanan, ya. Sekarang justru dia lebih aktif dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan ubahkan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh ingat peristiwa Rasul Paulus ini. Seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, dipilih oleh Tuhan menjadi alat untuk kemuliaannya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya belajar dari sini bahwa Yesus
mampu mengubah kehidupan seseorang. Yesus mampu mengubah kehidupan seseorang. Ini perlu kita ingat ketika Bapak, Ibu, dan saya harus mewartakan kasih Allah. Ya, bahwa Yesus mampu mengubah kehidupan seseorang. Ayat 22 dikatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah raja. Saulus sungguh-sungguh menjadi satu bukti yang nyata bahwa Yesus mampu mengubah kehidupan seseorang. Yesus mampu mengubah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yesus mampu mengubah kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, suami saya, istri saya, anak saya hatinya keras. Pak Pendeta, susah dibilangin. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, tidak ada yang terlalu keras buat Tuhan ubahkan. Selama kita bawa sungguh-sungguh suami kita, istri kita, anak kita di dalam doa, selama kita sungguh-sungguh menunjukkan kasih dan teladan hidup sebagai anak Tuhan, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan akan mengubah kehidupan suami kita, akan mengubah kehidupan anak istri kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus mampu mengubah kehidupan seseorang. Yesus mampu membuat saudara dan saya bingung. Dulu suami saya kasar, Pak Pendeta. Dulu anak saya susah dibilangin. Kata-katanya suka kata-kata yang kasar. Tetapi sekarang setelah mengenal Tuhan, hidupnya berubah, Pak Pendeta. Dan saya percaya itu masih bisa terjadi sampai hari ini. Asalkan Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup mengubah kehidupan seseorang. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita sungguh-sungguh pagi ini kembali membakar semangat kita untuk mewartakan kasih Allah kepada dunia yang ada di sekitar kita ini. Mereka butuh tentang Tuhan. Mereka butuh kasih dari Tuhan. Siapa yang harus menyampaikannya? Kita, orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kita berdoa Tuhan berikan kita keberanian untuk mewartakan tentang kasih-Nya. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih dari Allah, kasih dari Kristus. Engkau telah mati bagi kami. Dan biarlah Tuhan kasih itu tidak berhenti sampai di kami saja. Tetapi biarlah Tuhan melalui kami. Ada banyak orang di sekitar kami. Mereka juga mendengar tentang kasih Tuhan. Sehingga mereka juga mau berseru kepada Tuhan. Dan mereka pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui kehidupan Paulus. Kami diajar oleh Tuhan untuk tidak menunda-nunda. Untuk mewartakan kasih dari Allah. Ladang sudah menguning. Ladang siap dituai. Biarlah Tuhan beri kami keberanian untuk mewartakan kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, buatlah kami percaya, buatlah kami yakin bahwa Tuhan sampai sekarang tidak berubah. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, menolong anak-anak-Mu sekalian. Kalau ada di antara kami yang saat ini lemah imannya, ada di antara kami yang saat ini ragu akan iman kami, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan kembali iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pewarta kasih Allah. Tuhan berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan saat ini kita akan menyanyikan lagu respon dengan judul Jadikan Ku Rumah Doamu.
Ibadah telah selesai, kita bersama-sama mengucap syukur dan kita terus melakukan kehidupan kita dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan kita akan terus berdoa bersama-sama bersatu hati untuk tempat ibadah yang kita rindukan supaya kita ke depan bisa beribadah bersama kembali secara tatap muka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.